saya bertugas tempat-tempat lain seperti itu di pemerintahan, di kementerian. Kementerian itu produknya adalah kebijakan, regulasi, langkah. Tapi kalau di seperti kewilayahan, saya ini kan satu wilayah, tapi semua urusan dari mulai soal bayi dalam kandungan sampai ngurusin pemakaman itu ada di Jakarta, dari mulai kampung padat kumuh sampai gedung bercakar langit yang mewah. Nah, ini semua urusan ada. Jadi interaksi dengan warga, kemudian apa yang kita kerjakan langsung berdampak. Itulah yang membuat tugas di Jakarta ini menjadi sangat mengesankan. Saya belajar, pakai aja. Oh, pakai aja. Serius nih, Pak? Serius, pakai aja. Jadi kita sekarang lagi ada di Pendopo. Iya. Ini Pendopo terkenal loh, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi ceritanya gini dulu. Saya kan tinggal di dalam di dalam kampung ya, waktu kita diberitahu tentang tanah ini. Jadi saya datang diberitahu, Pak, ada tanah di dalam gitu. Keren banget, Pak. Saya lihat. Nah, kemudian kami bilang, ini tanahnya tuh kosong, banyak dipakai masyarakat. Jadi kami bilang, gimana kita buat sebuah rumah yang tetap bisa dipakai oleh masyarakat. Ini Pak Anies yang bisa ya? Ini, no. Ini adalah sebuah joglo peninggalan dari Kiai Besari di Tegalsari, Ponorogo, yang dibangun di sana sekitar 1743. Ya, 1700, kira-kira 290-an tahun yang lalu. Kira-kira 280-290 tahun yang lalu. Nah, ini adalah peninggalannya. Ya, saya berizin Pak langsung masuk ke pokok jalan. 16 Oktober, hari terakhir Bapak memimpin DKI Jakarta. Setelah itu ngegas jadi bakal capres. Gimana? Gini, masih panjang perjalanan. Masih panjang, jangan ngegas dulu. Oh iya. Ini kan awal baratan gitu ya? Iya, speednya ditata. Tapi yang jelas bahwa saya merasa terhormat, Partai Nasdem telah memutuskan untuk menominasikan. Ini adalah sebuah kepercayaan dari Partai Nasdem, dari khususnya Bang Surya dan seluruh jajaran DPP, dan saya ingin menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya. Artinya kalau sudah dicalonkan, udah dikasih makan kan tadi? Harus bersiap. Itu insya Allah saya kerjakan. Tapi dari dalam hati Bapak yang paling dalam, selain soal amanah tadi, kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, saya selalu menjawab siap kalau ada penugasan untuk masyarakat. Dan saya selalu menyampaikan, janganlah kita sekedar melihat posisinya, tapi jadilah orang yang di posisi manapun itu dirasa memberikan manfaat. Kita kadang-kadang tidak pernah tahu situasi apa yang akan kita jalani besok. Pernah tahu? Saya juga nggak pernah tahu akan dideklarasikan hari Senin 3 Oktober. Pak Surya Paloh dalam sambutannya bilang, saya mesti baca nih, jangan pernah sekalipun meragukan komitmen nasionalisme Nasdem. Pak Surya juga bicara soal keberagaman. Pak Anies bagaimana memaknai pernyataan Pak Surya? Karena kalau kita bicara keberagaman, ada sejumlah pihak yang mengaitkan isu itu ke Bapak dan lain-lain. Ya. Dan ketika isu itu diangkat, itu adalah persepsi. Persepsi bukan? Ketika pilkada dulu, ada persepsi yang dibangun tentang Anies. Macam-macam persepsi itu. How do you feel? Apa yang ada dalam pikiran Bapak? Nggak apa-apa, ya namanya kampanye begitulah. Jadi tidak usah pula kita cengeng, lalu ya kok saya dilabelin itu, ya biasa aja. Sekarang saya sudah bertugas, menurutku. Apabila ada tudingan intoleran, tudingan nih persepsi diskriminatif, oke? Kalau dulu nggak bisa dijawab, saya belum bertugas. Sekarang saya udah 5 tahun bertugas. Apakah ada diskriminasi? Apakah ada intoleransi? Apakah ada penindasan kepada keberagaman? Apakah justru muncul persatuan, kesetaraan, kebersamaan? Nah, itu lihat aja 5 tahun ini. Nah, itulah justru malah menggarisbawahi bahwa di Jakarta alhamdulillah persatuan terjaga, kesetaraan terjaga, keteduhan terjaga. 5 tahun ini alhamdulillah.
kita syukuri hubungan antar umat beragama tenang, teduh. Cek aja faktanya. Beberapa hari yang lalu muncul, saya nggak tahu sebetulnya di mana ditanya ini dengan proper, muncul video Bapak dengan Rizik Syihab. Apa Bapak tidak khawatir nanti orang akan mengasosiasikan pertemuan atau video tadi, sorry kalau saya ambil dari sosmed tadi, dengan label-label tadi? Mas Riko, kenapa nggak tanya kenapa saya ketemu dengan kardinal beberapa hari yang lalu? Saya mau bahas itu juga. Sebelumnya saya tahu Bapak ketemu dengan kardinal dulu. Itu yang saya katakan. Disinilah letak yang saya sampaikan tadi. Saya ketemu dengan yang paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah, semua pemimpin agama saya temui. Tergantung lawan membesarkan yang mana. Ya nggak mungkin lawan membesarkan Anies ketemu Pak Kardinal. Waduh, terciptalah Anies gambarnya sebagai orang yang toleran. Anies ketemu dengan PGI wilayah DKI Jakarta. Terjadilah Anies, wah toleran betul Anies. Ya bagi lawan, ciptakanlah persepsi sesuai keinginan dia, ya nggak apa-apa. Saya sebagai warga Jakarta ini harus menjangkau semua. Tidak boleh saya bilang begini, saya menjangkau semua kecuali A, B, C, D. Nggak bisa. Ada undangan nikah. Saya nggak mau nanti nikah takutnya rame. Tidak, ya undangan nikah saya hormati. Orang tua menikahkan anaknya dan mengundang saya untuk ikut hadir, saya dapat kehormatan. Kalau Mas Riko mantu, saya datang juga. Kalau kemudian tokoh ABCD mantu, dan saya tidak khawatir nanti diramaikan. Nggak apa-apa. Yang melenceng itu pikiran mereka, bukan langkah saya. Jadi saya nggak terlalu khawatir, Mas. Dan saya sering sampaikan, belajar oleh sejarah. Sejarah itu membuktikan pelabelan-pelabelan lain-lain itu tidak akan bisa bertahan kecuali dia ditopang dengan fakta. Ketika tanpa ditopang sama fakta, maka dia akan lewat oleh waktu. 2017 segala macam label, sekarang 2022 silahkan buktikan. Kalau tidak ada, silahkan orang yang objektif, orang yang menggunakan akal sehat pasti menghapus. Apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar cebong dan kampret? Yaitu pelabelan saja. Pelabelan itu kita semua manusia, kita semua warga negara Indonesia, dan kita semua ingin warga Indonesia lebih baik. Saya tidak pernah menggunakan istilah itu, bahkan mengulang kalimatnya pun saya nggak mau. Karena ya kita warga Indonesia, kita cinta Indonesia, kita yang majukan Indonesia. Jaga agar perbedaan itu tidak melampaui ambang batas, supaya tidak merusak kebersamaan kita. Pak Anies, dalam beberapa kesempatan ada satu wawancara dan saya menyimak jawaban Bapak menyebut sorotan terhadap Formula E itu bersifat subjektif dan Bapak menyerahkan ada pihak kita yang tidak suka dengan Bapak. Ya, sebetulnya sederhana saja. Kalau kita bicara tentang di dalam proses Jakarta, ini adalah program yang sudah ditetapkan di dalam perda penyelenggaraan Formula E itu. Nah, ada yang ketika proses perencanaan, proses pembiayaan, semua pihak setuju. Mana? Kami di sisi eksekutif dan teman-teman legislatif. Dalam perjalanannya, ada pihak-pihak di legislatif yang berbalik jadi tidak setuju. Itu yang saya maksud. Jadi, kemudian menjadi tidak setuju. Padahal ketika dulu, kalau nggak setuju dari dulu, ya pastinya nggak akan digolkan dong. Apa yang ingin Bapak sampaikan ketika Formula ini dikaitkan dengan kasus hukum dan tanda kutip penetapan Bapak? Apa ada yang menyebut laporan satu media massa Tempo berhubungan dengan penetapan tersangka dan lain-lain? Gimana sih Pak sebetulnya? Mas Iko ngeliat pattern nggak Mas Iko? Gimana Pak? Semua adalah pembentukan persepsi. Misalnya intoleran, rame betul. Semua orang bicarakan ya, ini orang ini intoleran gitu. Ini orang ini intoleran. Tapi itu semua adalah pembentukan persepsi tanpa diberikan basis. Sama ketika terjadi Formula E, itu persepsi. Polanya itu adalah bukan menunjukkan fakta. Polanya adalah membuat persepsi. Itu pola yang terus-menerus diberikan kepada saya. Jika ini ada pattern, ada pola, tentu ada yang membuat loh Pak. Nggak tahu lah, apalagi yang membuat, nggak tahu lagi kita.
Dan menurut saya tidak pernah menghabiskan energi mencari tahu siapanya. Karena yang penting yang saya kerjakan adalah yang benar, yang kerjakan berbaik dampaknya. Itulah perlindungan terbaik kita. Siapa bakal calon wakil presiden Pak Anies? Pak Anies, kita sudah punya beberapa nama yang ingin kami konfirmasi. Tetap bersama kami di Point of View. Selama ini Pak Yusuf Kalla itu kita nih yang luar mengenalnya sebagai kingmaker di belakang Bapak. Itu gimana sih Pak Sugeng?